pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nelly Rehulina Siringo-Ringo, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan unit kerja SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pak. Saya Niza Primaini dari SMP Negeri 2 Kuala. Saya Dian Adila dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Dan saya Nelly Rehulina Siringo-Ringo dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Kami bertiga ini, Pak, meminta waktunya Bapak untuk berkenan diwawancarai terkait dari tugas kami, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak, atas waktunya. Kami tahu waktu Bapak sangat berharga sekali. Baiklah Pak, dari beberapa tahun sebelumnya Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Pulau Tunggal ini, tentu banyak sekali pengalaman ya Pak ya, pengalaman. Itu kami bertiga ingin belajar terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan di SMP Negeri 2 Pulau Tunggal ini. Jadi izinkan kami Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, di mana mungkin kasus-kasus yang ada di SMP ini kompleks gitu ya Pak ya. Kira-kira itu bagaimana Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu dalam menjalankan tugas keseharian ada beberapa kasus mengenai dilema etika dan sebagainya. Di sekolah ini tentu juga terjadi hal yang demikian, karena tidak semua guru ataupun TU itu melaksanakan kegiatan atau peraturan yang disesuaikan atau diberikan oleh sekolah ini. Jadi kalau ada yang menyalahi mengenai etika tadi, pertama kita tentu ada proses-proses yang kita lakukan.
Pertama, teguran secara lisan dulu, kemudian kita berikan teguran secara tertulis, kemudian guru ataupun TU yang bermasalah tadi kita ajak berdiskusi ataupun berbicara bagaimana sebaiknya, barulah kita mengambil langkah-langkah yang berikutnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada respon terhadap langkah-langkah yang kita diskusikan, tidak ada tindak lanjut, maka kita akan berlanjut ke peraturan yang sebagaimana seharusnya. Tetapi mengenai hal-hal yang demikian tentu ada semacam dispensasi atau keringanan terhadap guru ataupun TU tersebut, karena kita harus mendengarkan terlebih dahulu apa permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak mengikuti arahan ataupun peraturan yang seharusnya dilakukan di sekolah ini. Setelah kita berdiskusi, barulah kita bisa memberikan keputusan ataupun saran terhadap guru. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang semestinya berlaku di sekolah ataupun di negara kita ini. Terima kasih, mungkin itu. Baik Pak, selanjutnya ya Pak ya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan. Jadi kalau mengenai sama-sama benar tadi, kita memang harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi kalau mengenai kebijakan, kita melihat bagaimana situasinya dengan guru tersebut. Kenapa dia tidak menjalankan tugas tadi? Misalkan dulu ada guru kami yang hanya bisa masuk 2 hari dalam seminggu. Jadi kita sesuaikan dengan rosternya, kita lihat kemudian kendalanya apa, kemudian ke depannya bagaimana rencananya. Jadi guru tersebut sudah kita panggil, kemudian dia menyesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kemudian ada memang rencana beliau untuk pindah ke Kota Jambi. Jadi terus kita motivasi, kemudian kita juga mendukung segala kegiatan yang dia inginkan. Dan sekarang alhamdulillah beliau juga bisa pindah, kemudian sekolah kita juga berjalan seperti biasanya. Sebenarnya beliau itu menjalankan tugasnya, tetapi hari yang dia inginkan itu hanya beberapa hari dalam seminggu. Ya, jadi ada keterbatasan yang semestinya mungkin guru-guru yang lain itu hadir setiap hari di sekolah. Beliau hanya hadir hanya beberapa hari di sekolah ini. Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Pertama, biasanya kami mempelajari peraturan yang berlaku tentang apa yang dilanggar dari peraturan tersebut. Pertama kami mempelajari itu, kemudian kami juga berdiskusi dengan pengawas. Kemudian kami juga meminta informasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga meminta informasi dari guru atau TU yang bersangkutan. Barulah kami bisa memutuskan hal apa yang terbaik untuk sekolah, kemudian hal apa yang terbaik juga untuk orang yang bersangkutan tersebut. Dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bisa saya kesimpulan bahwasanya selama ini Bapak pendidikan kan perlu memperhatikan atau mempelajari aturannya Pak ya, kemudian berdiskusi dan berkoordinasi dengan rekan guru, dengan pengawas, dan juga dinas terkait, dinas pendidikan dulu. Terus bagaimana Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Biasanya yang paling efektif itu adalah sebelum kita memberikan keputusan, kita mendiskusikan terhadap orang yang bersangkutan, sehingga permasalahan ini tidak terlalu melebar, kemudian mereka memahami, kemudian mereka juga menjalankan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika di sekolah? Biasanya yang saya hadapi, guru atau yang bersangkutan itu tidak langsung merespon apa yang diputuskan dari sebuah kesepakatan tadi, sehingga kita harus
kembali, kemudian kita juga harus mengingatkan, kemudian menanyakan tentang kesepakatan yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian kalau tidak ada respon terhadap kesepakatan tadi, barulah mungkin kita menindaklanjuti untuk hal-hal yang berikutnya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya untuk setiap permasalahan sekolah itu langsung kita respon dengan cepat. Artinya tidak ada sebuah permasalahan itu kita berikan jadwal tertentu untuk diselesaikan. Jadi kalau ada sebuah permasalahan, biasanya langsung saya respon, kemudian saya juga mencari solusinya, kemudian juga terus mengawasi bagaimana solusi yang diberikan tadi. Berarti langsung Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tentu saja, karena pengambilan keputusan ini tentu tidak bisa saya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Pertama, saya harus mendiskusikan dengan orang-orang yang terkait mengenai tugas mereka. Misalkan mengenai guru, itu saya harus berdiskusi dengan wakil bidang kurikulum. Kemudian mengenai siswa, ya saya harus berdiskusi dengan wakil bidang kesiswaan juga yang lainnya. Kemudian selain itu saya juga meminta saran terhadap guru yang mungkin bersinggungan dengan hal tersebut. Kemudian saya juga melihat aspek-aspek apa yang berhubungan dengan masalah yang dilanggar itu. Saya harus meninjau ke lapangan, kemudian saya mengecek apakah itu memang tidak dikerjakannya atau memang belum dikerjakannya, sehingga saya bisa memutuskan bagaimana atau apa yang harus dilakukan untuk hal tersebut. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang tadi Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan pada kasus yang terkait dilema etika Pak? Pertama yang saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya seorang pemimpin itu memang harus mempunyai pertama sebuah kesabaran, ya. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus bijaksana. Kemudian juga seorang pemimpin tadi harus terus belajar, ya. Kemudian seorang pemimpin juga harus terus meninjau bagaimana perkembangan sebuah proses itu menuju ke arah yang lebih baik. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah ini tentu banyak sekali saya belajar dari hal-hal ini yang tentunya tidak bisa saya dapatkan kalau mungkin saya hanya sebagai seorang guru. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya kira pengalaman luar biasa bagi kami sebagai calon guru penggerak. Banyak ilmu yang kami ambil dari sini terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan terhadap dilema etika, di mana berada di posisi yang sama-sama benar, tapi bagaimana cara mengambil cara tepat. Mungkin terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya Liza Primayeni dari SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Saya Dian Adila dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Saya Meli Rahulina Siringodingo dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Saya Rukmini Ovianti dari SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Hari ini kami ditemani oleh Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Bu Heni Septi Nuraini, SPG MPDI. Apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu ibu cantik semua nih. Hari ini kami mengambil waktunya Bu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu Ibu
kami tahu kepala suatu punya waktu yang sibuk sekali ya Bu ya, tapi Ibu masih mau berkenan bersamai kami untuk melakukan kegiatan bergerak ini Bu. Bahwasanya di modul 3.1 itu kami ada tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Nah, untuk itu kami ingin mewawancarai Ibu. Izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Bu ya. Kami tahu bahwa Ibu adalah Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Sekolah ini adalah sekolah besar. Tentu Ibu sudah banyak ya pengalaman luar biasa dalam mengambil keputusan untuk kebijakan sekolah ini. Pertanyaan saya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika ataupun pendidikan moral Ibu? Baik, terima kasih Bu Riza Febriani dan Ibu lain. Jadi ketika kami menghadapi sebuah kasus, biasanya kita akan mencoba menelusuri dengan berkoordinasi dengan Pak Wakil, kemudian juga yang terkait dengan masalah tersebut. Dari situ kita coba juga untuk melihat dari berbagai sudut. Jadi kalau sekiranya keputusan yang akan kita ambil itu merupakan sesuatu yang berdampak negatif bagi salah satu pihak, kita akan mencoba mencari dulu solusi terbaik seperti itu. Jadi kita identifikasinya dengan melalui koordinasi ke wakil saya dulu. Saya biasanya itu pasti melibatkan wakil, dan kalau perlu kadang seluruh satu sekolah itu bisa saya libatkan semua supaya tidak salah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama benar dan mengandung kasus-kasus yang mengandung sama-sama benar kebajikan? Baik, terima kasih Bu ya. Jadi kalau untuk saya mengambil keputusan hal-hal yang sama-sama benar gitu ya, seperti yang saya ucapkan tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Tentunya saya akan mencoba berkoordinasi. Dari biasa tidak cukup sekali. Saya ulang-ulang, saya tanya lagi kepada para wakil apakah sudah benar langkahnya, apakah mungkin ada dari mereka masukan lain gitu ya. Karena tentunya terkadang walaupun sama-sama benar ya, tapi tetap juga tidak mau bisa memuaskan semua pihak. Namanya mereka sama-sama benar, ya, sama-sama merasa betul. Itu pastilah semuanya pengen dimenangkan gitu dalam satu keputusan. Itu tadi kita coba kita rangkul dulu sama-sama, biasanya kayak terakhir itu ya mengenai guru. Dia merasa juga benar, pengen jamnya di sini tidak sampai 18 jam saja. Sementara kita kan dari pihak wakil kurikulum nggak bisa Bu, karena juga aturan tidak bisa ya kalau guru kurang dari 18 jam. Sementara guru tersebut dia tetap mau mengkali sini, tetapi tidak bisa 18 jam. Itu kan karena dia DTT posisinya. Kalau dia PNS mungkin tentunya salah ya, tapi kalau ini DTT ya bagi dia benar karena dia bisa mendapat tambahan dari sekolah lain. Nah kayak gitu yang menurut kita tuh harus benar-benar kita telusuri dan sama-sama kita datangin lagi, kita bujuk lagi gitu mau daftar biar sama gitu. Karena dia merasa benar. Dari luar juga dapat penghasilan, dari sini juga, kemudian dari sekolah juga tidak bisa karena sudah aturannya jelas dari DTK gitu kan. Jadi dari situ biasanya kita sama-sama ulang, tanya lagi apakah sudah benar, apakah kita ini nanti menyalahi aturan. Tapi ya patokannya ketika kita mengambil sesuatu yang tadi, kita tuh patokan itu aturan gitu. Jadi kalau sudah kita patokannya di aturan, maupun itu nanti biarpun mereka sama-sama merasa benar, karena kan kita dalam nilai-nilai kebajikan itu ya tidak bisa sembarangan juga ya kan, walaupun sama-sama nilainya itu baik semua, mau itu kasihan atau kayak manapun, aturan tetap aturan. Jadi makanya tadi ketika mengambil keputusan pasti patokannya pedoman aturan. Kemudian ini Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu ambil untuk melakukan ada permasalahan tersebut? Untuk permasalahan tersebut tentunya mulai dari identifikasi masalah ya. Jadi dari identifikasi masalah tadi saya akan mengambil yang real ya, berdasarkan teori. Jadi saya akan manggil tuh nanti wakil lagi, karena memang pasti kalau kepala sekolah itu pasti wakil ya. Nah, jadi makanya kepala sekolah itu harus berhubungan baik dengan para wakilnya. Saya akan manggil wakil saya. Kemudian itu kalau
itu berkaitan juga dengan masalah kepegawaian, saya akan manggil Kasubag Kepegawaian. Ketika itu berkaitan dengan guru kejuruan, saya akan melibatkan lagi guru kejuruan, ketua jurusan, ketua program kalian seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tadi identifikasi masalah, kemudian saya memanggil pihak-pihak terkait, kemudian kami berkoordinasi, dan terakhir kami akan memutuskan bersama. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di lingkungan kita? Baik, hal-hal yang bisa saya anggap efektif tadi itu, kita akan mengacu pada peraturan. Jadi kalau orang membantah kita, mau kayak manapun, ketika kita sudah punya dasar ya, itu susah untuk didebatkan, itu susah. Karena patokannya ada dasar tadi. Tapi kalau kita ngomong cuma berdasarkan keinginan kita gitu ya, tanpa ada dasar jelas, pasti susah. Itu ngambil keputusan itu jadi kayak mana, cuma berdasarkan perasaan gitu, bukan berdasarkan memang aturan. Jadi kalau tadi kalau hal-hal yang efektif tadi ya, jelas dasarnya aturan. Pertama sekali saya kalau sudah yang namanya tuh masalah-masalah di etika tuh akan kembali ke peraturan. Jadi kalau sudah peraturan, sudah kita sepakati, maka di sekolah itu kan harus pada saat penyusunan dokumen KSP, kurikulum satuan pendidikan, libatkan semua orang. Jadi ketika sudah terbentur, misal putusan pengambilan naikkan kelas, nah itu sudah kita susun dari awal semester, dari awal pengajar itu sudah kriteria kenaikan kelas seperti ini. Ketika nanti kita ketemu, misal Bapak kenaikan kelas, kita kan membuka kembali dokumen itu, karena sudah ada aturan, sudah tanda tangan sampai ke dinas pendidikan, sudah ada orang tua komite tanda tangan, guru semuanya, aturannya ada, itu. Jadi balik lagi ke peraturan. Segala sesuatu itu kita yang paling efektif ya, mau itu berurusan maaf nih, komite, ada Kemendikbudnya, ya kan? Untuk masalah kenaikan kelas, ada dokumen KSP-nya. Masalah guru yang sering nggak masuk, ada aturan tata disiplinnya ini ya dari BKD. Nah, jadi kalau pengambilan keputusan itu yang paling efektif tadi Bu, sama-sama baca peraturan. Itu menurut saya paling efektif supaya tidak lama gitu, nah ngambil keputusannya tidak bertele-tele dan juga bukan hanya sekedar kasihan, cuman karena merasa kita benar, nggak bisa gitu. Kalau ngambil keputusan kalau tanpa dasar pasti susah, gitu. Tanpa dasar aturan lah ya pasti. Aturan ya Bu, Iya, pasangan. iya. Kalau saya nggak bisa, aturan itu pasti. Jadi dari aturan itu kalau sudah baku ya, kalau melanggar aturan itu capek sendiri Bu, pasti capek kalau kita melanggar aturan. Karena kan sudah ada aturan tuh. Lagi pula aturan tidak mungkin dibuat sembarangan. Dan aturannya bukan kita buat sendiri. Aturannya itu memang yang sudah laku gitu, dari Kemendikbudnya, ya kan, undang-undang ASN-nya, tadi dokumen KSP, nah kita nggak bisa dilanggar lagi. Jadi nggak bisa pun bisa kepala sekolah memaksakan siswa naik kelas harus gini bisa, karena dokumen KSP-nya sudah ada, orang tanda tangannya juga jelas di situ. Bahkan pengawas pun tanda tangan dokumen KSP. Jadi aturan tadi, pokoknya kalau sudah semuanya berbasis aturan tuh nggak bisa orang minta, karena sudah ada. Dari yang disampaikan tadi bisa saya berkesimpulan bahwa prinsip kelima etika yang berlaku itu adalah berpikir berdasarkan peraturan. Nah, mungkin ini itu juga sudah berkoordinasi juga, dengan kepala guru, koordinasi terkait, pengawas, dan untuk pusat ya Bu ya. Tapi apakah ada selama ini hal-hal yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus di lingkungan etika ini? Iya, jelas ada. Dan namanya kita manusiawi ini kan hakikatnya ini kebebasan juga ya. Intinya kalau ada aturan itu kalau tidak semua orang suka, itu pasti. Ketika kita menegakkan aturan itu sedikit atau banyak pasti ada tidak suka. Tapi tadi karena aturan itu dibuatnya bukan berdasarkan keinginan diri sendiri, karena memang jelas paling kecil itu dari sekolah lah kita nyebutnya kan, dimulai dari keyakinan sekolah gitu kan. Jadi emang nggak bisa untuk diperdebatkan kusir gitu, maksudnya untuk diperdebatkan tanpa dasar gitu. Jadi ketika kita menegakkan aturan dan ada tantangan tadi, yang pasti selalu ada ya Bu ya, sekecil apapun itu. Contohnya misalnya cuti, ya nggak? Cuti itu kan jelas, kenapa guru itu walaupun dia sama tuh dengan struktural, bisa sama-sama punya hak cuti, tapi kenapa misalnya kepala sekolah ketika ada guru cuti tetap diminta guru pengganti. Itu sebenarnya kita sudah berpikir logis, karena kita tinggalkan, kita
itu makhluk hidup. Beda dengan struktural ya kan. Ketika kita pergi, yang ditinggal mungkin berkas, ya kan? Bahkan seorang ketua bidang saja ketika dia cuti pasti delegasi ke kasih gitu ya. Apalagi kita guru gitu kan, yang ditinggal makhluk hidup bukan cuma satu kelas gitu. Nah gitu. Jadi makanya ketika yang tantangan tadi itu, ketika saya berhadapan, balik kita turun tadi Bu. Karena kita pasti ketemu tuh hal-hal kayak gitu ya, main tinggal, kadang dulunya sudah mulai cuti. Nah kita cari solusinya, jadi kita mengatasi bantuan di tiket dan tadi. Tapi dia pernah konsekuensi pasti statusnya bukan cuti, izin. Dulu seharusnya berhati-hati ketika dibikin izin. Kalau izin itu cuma berlaku 3 hari. Kalau sudah lewat dari situ tulis izin, anggaplah tidak terlalu bermasalah masalah kalau sertifikasi, bikin bajunya potong-potong lah. Tapi ingat akan ada peringatan pelanggaran disiplin ya kan. Nah itu lagi. Jadi makanya kita tuh kalau sudah menegakkan aturan tuh tidak usah takut sebenarnya. Tantangan itu tidak akan terlalu berat karena sudah ada aturan. Bahkan kayak misalkan ini mohon maaf ya, misalnya ada komite sumbangan, ketika ada orang mempeributkan, kan masih ada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 misalnya. Tantangannya mungkin orang tua ada, kenapa sekolah masih bayar? Sementara di situ dijelaskan bahwa komite boleh mengadakan sumbangan di sekolah. Bisa hal kayak gitu ya, biar mencontoh ya biar. Jadi tadi tantangan itu ketika kita punya dasar aturan yang jelas, insya Allah bisa kita klarifikasi, bisa kita jelaskan tanpa perlu menimbulkan konflik kayak gitu. Baik Ibu ya, dari tantangan tadi tentunya Ibu punya tata cara atau jadwal-jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan dalam kasus dilema etika itu? Baik, jadi kalau untuk misal disiplin guru ya, dia kan bertingkat, beda-beda juga, kalau SN P3K itu masih satu lingkup SN, kalau yang DPT itu lingkupnya dengan SPK-nya ke dinas pendidikan. Jadi kalau untuk yang masalahnya global itu biasanya diselesaikan berkala setiap rapat rutin. Ya. Kemudian kalau itu masalahnya per individu, bisa saya selesaikan langsung di tempat atau bertahap. Jadi kalau kayak seperti ini, evaluasi per bulan mengenai pacaran itu pasti per bulan saya selesaikan tidak. Jadi pada saat setiap 1 bulan akan saya rekap sampai tidak mengikuti pembiasaan positif atau bicara, kemudian saya lakukan pemanggilan. Nah, gitu, pemanggilan teguran. Sebenarnya kalau pemanggilan itu ya mohon maaf kalau malah dilihat SPK itu tidak ada langsung memang teguran. Jadi langsung teguran 1, 2, 3 itu lebih keras sebenarnya lebih. Nah, jadi memang kalau kita tuh sebenarnya sudah berusaha agak sedikit melunak lah ya, walaupun sebenarnya di aturan itu jelas 1 hari tanpa keterangan guru teguran 1. Kan karena kita pasien juga ya, bisa habis seluruh guru GTT kalau gitu kan. Kalau yang pas kebetulan tanpa ini kan, dalam 1 tahun bisa banyak yang kena. Jadi kita sepakati pada saat setiap per bulan itu kita selalu membuat kesepakatan. Biasanya gitu, setiap per bulan pada saat rutin kita akan membuat kesepakatan. Jadi kita lihat lagi, evaluasi lagi, kan udah rapat rutin itu ya, evaluasi. Jadi nanti dari yang tadi untuk menyelesaikan masalah itu, kalau yang per individu dan itu urgent, tentunya saya tidak pakai jadwal langsung menyelesaikan tempat. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang bersifat dilema etika yang seperti selalu mengingatkan guru mengenai disiplin, mengenai kemudian itu kegiatan-kegiatan sekolah yang harus mereka kerjakan itu berbulan. Baiklah Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang apakah ada seseorang atau apa, alhamdulillah ada. Alhamdulillah banyak Bu di sekolah ini. Iya, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah kita di sini timnya banyak juga ya. Karena kalau saya selalu berprinsip bahwa kalau Superman itu pasti kalah sama super team, ya. Nah, jadi makanya orang-orang baik itu tadi ya, mereka itu yang sangat mempermudah saya. Jadi kalau mereka yang bersedia, saya minta misalkan masukan, itu sangat mempermudah. Wakil lah terutama ya, wakil-wakil saya, karakter program keahlian, mulai dari tim-tim yang lain, yang kerja kepegawaian, semua alhamdulillah. Kalau yang memegang amanah jabatan itu orang-orang yang sangat mempermudah saya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini ya.
dari semua yang sudah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Terima kasih. Jadi yang saya pelajari dari yang kasus saya saya harus lebih banyak belajar. Karena pada dasarnya kita itu kalau tidak belajar benar-benar gitu ya tentang aturan-aturan, tidak benar-benar kita pahami pedomani gitu kan, itu kita sendiri percuma. Karena terkadang aturan yang dibuat itu tidak benar-benar terperinci ya kan, dia hanya garis besar gitu. Jadi selain yang pertama saya sudah belajar, kedua juga saya harus lebih maksudnya ini lebih sering berkoordinasi dengan orang-orang yang mempermudah saya tadi supaya pemahaman kami sama. Nah, jadi bukan berarti cuma saya saja yang paham misalnya gitu ya, tapi mereka juga kalau bisa memberikan masukan lebih baik lagi itu kan tidak. Jadi selain saya harus belajar, saya juga harus lebih banyak berkoordinasi dengan orang-orang yang mempermudah saya. Dan ketiga juga saya harus lebih banyak lagi mengontrol emosi gitu. Karena menghadapi manusia kan beda dengan muda ya. Terus menghadapi yang usia lebih tua dengan mudanya beda lagi gitu ya. Terkadang kalau orang sudah tua tidak terlalu berpikir harus begitu. Karena dia juga tidak mikir apa yang kita omong, tapi cara kita memperlakukan dia gitu kan. Jadi menurut saya tadi 3 hal itu yang harus benar-benar yang saya lakukan ke depannya supaya lebih baik sebagai seorang pengambil keputusan. Yang pertama harus lebih banyak belajar, kedua harus memperbaiki lebih bagus lagi cara koordinasi, yang ketiga mengontrol emosi. Nah, jadi ketika mengambil keputusan itu memang harus dengan kepala dingin gitu ya, harus benar-benar tahu gitu kan mana yang diantara benar-benar itu mana yang lebih banyak mengandung nilai kebajikan gitu, 3 hal itu. Luar biasa yang pilihan ya. Terima kasih atas waktunya. Banyak ini yang kami petik dari bicara kita hari ini, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik gitu, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Walaupun kami belum menjadi seorang pemimpin di sekolah, tapi kami adalah pemimpin pembelajaran. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Semoga ilmu ini bisa kami implementasikan di sekolah kami nantinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, saya Rukmini Ovianti dari SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Dan saya Dewi Regulina Siringo-Ringo dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Kedatangan kami ke sini Pak ingin melengkapi tugas kami dari CBP Angkatan 10. Tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Izin kami mewawancarai Bapak untuk mengetahui atau menggali keputusan apa saja yang sudah pernah Bapak ambil selama Bapak menjadi pemimpin kepala SMK Negeri 10 Tanjung Jabung Barat. Baik Bapak, dikasih waktunya untuk pertanyaan pertama Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema dan etika untuk saat ini SMK Negeri 10 itu kan memiliki baru 1 lokal. Dan saya membuat suatu keputusan belum bisa saya mengambil karena guru-gurunya masih sangat minim dan tidak ada guru TK dan lokasi sarana dan prasarana itu tidak lengkap. Jadi saya belum bisa mengambil sesuatu keputusan tanpa lengkap sarana dan prasarana di SMK Negeri 10. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua. Selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus tadi Pak, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Mengambil kebajikan itu saya akan musyawarah dengan seluruh bawahan saya yang saya tunjuk men-SK-kan dari kepala sekolah, yaitu wakaf sarana dan prasarana, wakaf siswaan. Nah, di bidang kesiswaan itu hanya bidangi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 10. Nah, dialah yang mengetahui bagaimana cara memecahkannya itu. Ya kita harus mengadakan sesuatu rapat seluruh majelis guru yang ada di SMK.
itulah caranya kita cara menyimpulkannya ini permasalahannya. Karena untuk saat ini baru 1 tahun SMK Negeri 10 itu berjalan, belum ada yang melakukan siswa-siswi SMK Negeri 10 itu melakukan suatu pelanggaran yang berat. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam menyikapi permasalahan? Permasalahan itu kita akan berdekatan, berdampingan kepada seluruh majelis guru yang ada di SMK. Kita mendekati apa sih yang terjadi. Selama ini saya lihat SMK Negeri 10 itu belum ada karena sifatnya kan masih jauh dari kota karena dia berada di suatu kecamatan. Jadi kita melakukan suatu pendekatan kepada anak murid, apa yang terjadi, apakah permasalahannya. Jadi itulah ibaratnya itu step by step kita melakukan langkah. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak tersebut? Dilema etika itu ya kita gimana? Kita nih karena sekolah itu saya kembali lagi ke yang ke satu itu karena sarana dan prasarana itu yang belum lengkap itu. Karena kan sejak SMK itu kan beda dengan SMA, kita mempunyai fasilitas yang lengkap, adanya tempat bimbingan konseling. Tapi untuk sementara saya ini belum ada karena insya Allah kita akan berusaha mengajukan ke dinas provinsi akan mengadakan ini tempatnya, lokasinya ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu tantangan saya tuh sepertinya kalau di seberang kota nih saya tuh yang dilema tuh seperti anak-anak itu kan kalau sudah musim penghujan itu jarang sekali dia pakai sepatu karena kebiasaan di sekolah dari SD ke SMP itu dia kalau sudah musim hujan, kalau sekarang ini kan lagi musim kemarau, kalau musim penghujan ini dia nggak pakai sepatu tapi dia melakukan cakar ayam. Jadi saya membuat etika itu gimana caranya ingin mensosialisasikan, memberikan dampak kepada anak-anak saya. Nah bisa tak kamu pakai sepatu, bisa Pak musim hujan, karena itulah dampaknya. Berat juga ya Pak, Iya, sekolah Pak. yang jauh nih Pak ya. Berat Bu, karena mungkin dan saya tahu gimana kalau sudah musim hujan, aduh saya bilang nggak ada yang pakai sepatu tuh, pokoknya dia pakai sendal. Nah, jadi itulah. Nah, kalau sekarang ini kan musim panas nih, kemarau, jadi semuanya bisa kita arahkan. Tapi kalau udah musim penghujan, aduh itu nggak ada dia pakai sepatu itu, susah kita mau karena sudah terbiasa dari SD SMP. Ada yang rumahnya sekitar jauh di padang kebun, ada yang ke sana lagi, jadi tidak melakukan dia melalui kendaraan ataupun sepeda dan motor, dia melalui berjalan kaki Bu. Sekitar dia tempuh itu sekitar kalau di perjalanan itu 30 menit. Jadi itu kendalanya sekarang. Baiklah Pak, Iya. selanjutnya pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak menyelesaikannya di tempat atau menyelesaikannya sesuai jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Kalau untuk melakukan dilema etika itu belum saya buatkan karena belum lengkap itu. Saya kembali lagi itulah fasilitasnya. Sering terjadi sarana dan prasarana itu yang kita butuhkan. Itu yang jadi permasalahan kami itu. Apalagi sekarang ini kan SMK itu baru tahun kemarin baru naik kelas 2. Nah, sekarang ini kan sarananya belum lengkap. Apalagi air bersih. Jadi kalau kami mau ambil air tuh untuk buang air kecil tuh, aduh kami ngambil sumur yang ada di sini itu. Nah, kami nyangkut. Nah, jadi itu. Kalau permasalahan Pak yang berkaitan dengan kayak kedisiplinan, pelanggaran peraturan, ada nggak Pak di sekolah Pak pernah terjadi? Sering terjadi. Ada Karena konflik atau misalnya kalau konflik itu nggak ada. Saat ini belum ada. Tapi dia sering terlambat itu aja. Karena dia datang jam 8. Kita sudah buatkan ini tata tertib. Tapi dia tetap. Dia alasannya jauh katanya. Kami jauh Pak. tidak lanjutnya Pak untuk anak tersebut? Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin anak itu supaya dia cepat. Nah, jadi itulah kita adakan
mengadakan PDKT, pendekatan kepada siswa-siswi di SMK Negeri 10 ya. Jangan terlambat lagi. Ini kalau kamu terlambat, nah ini. Cuman kami buatkan tata tertib ini, jangan sampai kamu memakai seperti perhiasan, gelang, kalung itu ya kami sudah buatkan. Alhamdulillah itu sudah tercapai. Tapi yang di bawah itu belum kami ini karena apa? Itulah faktor dan kendalanya jalan itu. Berarti dilema etikanya terkait dengan disiplin masih Pak ya? Masuk disiplin. Sarana dan prasarana itu. Guru BK tadi Pak ya? Iya, Pak ya? Dan jumlah guru saya pun baru ada 10 orang. Dengan siswa berapa orang Pak? Baru 34 orang. 34 siswa, 13 guru, 10 guru, PPT-nya kan pegawai tenaga administrasi 2, petugas penjaga sekolah 1, jadi 13 jumlah murid. Nah, jumlah iya guru-guru iya. Dan untuk pembagian jamnya Pak rata ya Pak, adil? Adil. Tidak terjadi Tidak terjadi. Cuman yang di produktif aja khusus yang karena kami itu cuman baru satu jurusan yang kemarin multimedia sekarang dirubah menjadi program keahliannya yaitu DKV Desain Komunikasi Visual. Nah, itu ada seperti guru produktif. Beda dengan SMA, Bu. Kalau SMK itu kan ada spesialisnya dokternya kan, istilahnya yang berijazah Eskom Sarjana Komputer. Tidak bisa masuk seperti SPD jurusan ini masuk ke bagian guru produktif itu nggak bisa. Ya harus ada guru kejuruannya yang sebenarnya. Karena dia nggak nyambung. Karena yang dihadapi itu adalah internet dan laptop. Nah, bagaimana cara mendesain, nah itu. Oke Pak, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Ada wakil kesiswaan saya dan guru agama. Nah itulah kami selalu konfirmasi gimana caranya kan. Karena di etika itulah ada guru agamanya kan. Di situlah kami membuat sesuatu apa yang kita bisa dapat. Terus Pak, Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Bu. Tadi kan kita sudah cerita panjang lebar Pak tentang dilema etika, tentang kebajikan Bapak sebagai pemimpin. Ya, Bu. Terus pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah sewaktu Bapak mengambil keputusan Pak di sekolah Bapak? Saya mengambil suatu keputusan itu adalah musyawarah seluruh majelis guru yang ada di SMK Negeri 10. Iya. Boleh kalau Pak berdasarkan apa Pak? Apakah berdasarkan peraturan ataukah perasaan, menimbang perasaan tuh anak-anak kita seperti ini Iya. kasihan? Iya, iya. Atau Bapak kita sesuai aturan nih kalau Iya. terlambat, seperti apa Pak cara pengambilan Berdasarkan keputusan? yang saya melihat dari letaknya di SMK itu kan, nah, saya gimana sih faktor yang ada di situ kan, lokasinya ya, Sesuai kondisi. sesuai kondisi. Tidak mungkin saya memecahkan suatu masalah tanpa konfirmasi sama guru-guru yang ada. Mohon maaf Pak, ini kata lain jadi tidak mesti sesuai aturan ya Pak Tidak ya. mungkin. Karena memang dilihat ditinjau lagi Iya. lokasi, Iya, lokasi. syukur-syukur anaknya udah mau sekolah, Mau sekolah. udah rajin, mau ikut pembelajaran Iya, yang Bu. baik. Jadi keputusan yang Bapak ambil Iya. itu masih menimbang rasa Iya, betul. Manusiawi, Manusiawi. lihat kondisi, lihat kondisi sosial yang ada di situ. Iya, kesemuanya. Maklum di situ sekitar 90 sampai 100% itu mayoritas orang tuanya petani. Itu petani. Ya maklumlah sekarang keadaan ekonomi petani kan sekarang ini ya nggak ada yang PNS ya. Kemudian keputusan yang Bapak ambil ini tetap berpihak kepada murid Iya. agar murid-murid Bapak itu tetap sekolah, Tetap sekolah. selesai Iya. SMK dan bisa melanjutkan ke Bisa melanjutkan. dunia kerja Iya, ya Pak ya, dunia kerja. bersaing dengan SMK yang lain. Ada yang kemarin dia berhenti, saya tunjuk masuk lah. Saya usahakan kamu dapat beasiswa. Itu karena kan Pak saya nggak bisa kerja, orang tua saya nggak mampu lagi. Nah, jadi mau tak mau saya tunjuk, ya, saya usahakan. Jadi itulah kendalanya di situ kan. Karena mayoritas orang tuanya di sana petani. Kasihan gitu ya. Jadi kalau Bapak sudah menemukan solusi, Iya. keputusan yang Bapak ambil pun sudah Iya. berpihak kepada murid. Iya. Baik, ada lagi Bu? Seragam cukup Bu.
Baik Bapak, terima kasih atas Iya. waktunya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah Bapak berikan. Jawaban-jawaban Bapak itu bisa menambah pemahaman kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10, agar kami ke depannya lebih bijak lagi mengambil keputusan baik sebagai seorang pemimpin. Amin. Mungkin kami belum jadi kepala sekolah Pak, tapi kami sekarang ini sedang dalam proses menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik Bapak, terima kasih. Semoga Bapak sehat. Amin. Kita sudahi wawancara kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Saya Riza Pumayani dari SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Saya Dian Adila dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Dan saya Meli Rahulina Ringo dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Hari ini kami didampingi oleh Kepala SD 4 Kuala Tunggal, Ibu Sinta Siti Hasanah, SPDI. Apa kabar Ibu Sinta? Alhamdulillah baik Bu Liza. Apa kabar Ibu Liza? Alhamdulillah, Ibu. Apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabar Ibu Nelly? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Ibu Sinta sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini, karena tuntutan dari tugas kami itu mewawancarai kepala sekolah terkait tugas kami dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Yang kami tahu bahwa Ibu adalah kepala SD 04 Kuala Tunggal, tentu sudah punya pengalaman yang banyak tentang bagaimana mengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan di sekolah ini. Jadi izinkan kami untuk bertanya ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, hal-hal seperti apa Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bukan moral Ibu? Jadi cara saya identifikasinya itu biasanya itu saya tahu bahwa di sekolah saya ini ada problem atau dilema etika itu kalau misalkan ada contohnya misalkan ada aturan sekolah yang dilanggar oleh siswa. Nah, contohnya ada siswa itu dia sering tidak masuk sekolah, tapi sebenarnya dia itu adalah keinginan untuk sekolah gitu, tapi kondisi dan situasi tertentu yang menyebabkan si anak tersebut tidak bisa datang ke sekolah gitu kan. Kemudian ada juga anak yang kasus anak yang berkelahi gitu kan. Nah itu sebenarnya itulah yang menjadi dilema gitu ya untuk sekolah kami dan sebagainya sebenarnya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bu ya, untuk kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Iya. Baik, biasanya yang kami lakukan adalah yang pertama misalkan kami berkomunikasi dengan beberapa guru gitu kan ya, kita cari jalan tengahnya. Jadi alasan anak tidak ke sekolah itu gitu ya apa gitu. Jadi jangan sampai kita itu langsung memberikan menjas bahwa anak tersebut salah gitu kan, padahal sebenarnya anak tersebut ada alasannya gitu kan. Jadi kami betul-betul mempertimbangkan dari berbagai sisi gitu kan, dengan cara ya kami berkomunikasi dengan beberapa pihak, ada dari pihak guru, ada juga dari komite gitu kan, yang bisa membantu kami seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama biasanya kami mengumpulkan semua informasi terkait ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga juga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Kemudian yang keempat kami juga mendiskusikan dengan tim. Kemudian yang kelima mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang keempat membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Seperti itu. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan tentu perlu diskusi dan kolaborasi ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang paling efektif
dalam Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi yang paling efektif itu tentu saja berkomunikasi dengan jelas, gitu kan. Nah, kemudian transparan dalam membuat keputusan, kemudian juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Baik Ibu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika di sekolah? Jadi untuk tantangannya itu sendiri termasuk konflik ya, yang termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, kemudian juga tekanan dari luar itu pasti ada gitu kan. Kemudian ketidakpastian di dalam memilih keputusan yang tepat. Nah, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Nah, itu tantangannya. Apakah ada Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikannya di tempat lain, Bu, dalam memecahkan masalah dilema etika tersebut, Bu? Nah, sebenarnya kalau jadwal tertentu itu tidak ada ya. Jadi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah tersebut itu secepat mungkin. Jadi ketika ada masalah langsung kita selesaikan, langsung kita komunikasikan dengan berbagai pihak supaya jangan berlarut-larut lah masalah tersebut ya. Tadi langsung berarti Iya, jadi saat itu langsung lah dikomunikasikan, langsung dicari jalan keluarnya seperti apa. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, jadi memang ada dukungan dari tim ya, yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas. Itu ada jelas, itu sangat membantu terhadap keputusan yang saya ambil. Terkadang saya juga melibatkan konsultan, juga seperti itu ya, karena takut juga ya ketika kita memutuskan salah dalam memutuskan ya, takutnya kan berefeknya ke sekolah juga gitu kan. Jadi akhirnya kami adalah membuat sebuah tim gitu, meminta bantuan juga kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa untuk membantu ya mencarikan jalan keluar. Baik Bu, pertanyaan terakhir. Dari perbincangan kita tadi kan Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari saat Ibu memecahkan masalah terkait kasus dilema etika, Bu? Iya, jadi hasil pembelajarannya itu, jadi yang terpenting adalah kita harus berkomunikasi dengan sangat baik dengan berbagai pihak, kemudian transparan juga. Jadi yang ada yang ditutup-tutupi ketika ada masalah atau permasalahan di sekolah tersebut gitu kan. Jadi saling terbuka, kemudian transparan, dan komunikasi itu yang terpenting gitu kan ya. Nah, kemudian juga jadi jangan sampailah apa yang kita putuskan itu ternyata ada pihak yang dirugikan. Jadi bersifatnya harus betul-betul lah fleksibel juga gitu nah gitu. Jadi nanti itu ketika itu keputusan yang kita ambil atau sekolah memutuskan itu nanti supaya jadi hasilnya itu tidak merugikan siapapun gitu. Itu yang kami ambil dari permasalahan di etika. Terima kasih Ibu atas waktunya, luar biasa sekali ya Bu ya, banyak ilmu yang kami peroleh pada hari ini. Tentu kalau kami bisa ambil kesimpulan bahwa prinsip yang Ibu ambil untuk dilema etika itu adalah berpikir berbasis peraturan gitu ya Bu ya. Karena tentu setiap keputusan itu berdasarkan peraturan yang ada. Dan dari Ibu sampaikan bahwasanya mengambil keputusan juga perlu berkolaborasi juga dan transparansi. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa kami terapkan nanti di sekolah dan bisa mengambil keputusan dengan bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran. Demikian Ibu Sinta, terima kasih waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih banyak untuk semuanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.